لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan mengisahkan, yaitu kisah seorang pemuda yang membuat para malaikat begitu kagum kepadanya. Sang pemuda tersebut merupakan salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya termasuk di antara para abid ataupun ahli ibadah, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr al-Aswali ketika itu masih muda. Dalam kegiatan sehari-hari dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Awal mulanya Abbad bin Bishr jatuh cinta terhadap agama Islam, yaitu ketika Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, yakni sebagai utusan dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansar dan membimbing mereka mengerjakan sholat. Maka Abbad bin Bishr radhiyallahu an adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Ia datang menghadiri majelis Mus'ab dan mendengarkan dakwahnya. Kemudian diulurkan tangannya mengangkat bai'an memeluk Islam. Dan semenjak saat itu, mulailah ia menempati kedudukan utama di antara orang-orang Ansar yang diridhoi oleh Allah, serta mereka ridha kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah setelah lebih dulu orang-orang mukmin dari Makkah tiba di sana. Abbad bin Bishr sangat gembira ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Ia langsung menemui baginda SAW. Pada suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah yang bertepatan dengan masjid, terdengar oleh baginda SAW suara Abbad bin Bishr membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. "Ya Aisyah, suara Abbad bin Bishrkah itu?" tanya Rasulullah SAW. "Betul ya Rasulullah," jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abbad bin Bishr." Maka tak berapa lama Rasulullah tinggal di Madinah. Mulailah terjadi peperangan-peperangan dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan kafir Quraisy dan sekutunya, yang tak henti-hentinya memburu Rasulullah dan umat Islam. Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan. Dan pada setiap peperangan itu, Abbad bin Bishr berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan mati-matian dengan cara yang amat mengagumkan. Dan mungkin peristiwa yang akan kita bahas dapat mengungkapkan sekelumit dari kepahlawanan tokoh mukmin ini. Rasulullah SAW dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Batu Rika. Mereka berada di suatu tempat dan bermalam di sana. Rasulullah SAW memilih beberapa orang sahabat untuk berkawal secara bergiliran. Di antara mereka terpilih Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr yang berada pada satu kelompok. Maka berkawalah mereka pada malam itu, sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Karena dilihat oleh Abbad bahwa kawannya, yaitu Ammar sedang kelelahan, diusulkannya lah agar Ammar tidur terlebih dahulu dan ia akan berkawal. Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup, maka giliran Ammar pula berkawal menggantikannya. Abbad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman, maka timbullah di pikirannya, kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat, hingga pahala yang diperoleh akan jadi berlipat. Demikianlah ia bangkit melakukannya. Tiba-tiba ketika ia berdiri sedang membaca salah satu surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan ia meneruskan sholatnya. Tidak lama kemudian, mendesing pula anak panah kedua yang mengenai anggota badannya. Tetapi ia tak hendak menghentikan sholatnya, hanya dicabutnya anak panah itu seperti yang pertama tadi, dan dilanjutkannya bacaan surat Al-Quran. Kemudian dalam gelap itu, musuh memanahnya yang ketiga kalinya. Abbad menarik anak panah itu dan mengakhiri bacaan surat.
Setelah itu ia ruku dan sujud, sementara tenaganya telah lemah disebabkan karena menahan sakit dan lelah. Lalu di antara sujud itu, ia mengelurkan tangan kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya, dan ditarik-tariknya ia sampai terbangun. Dan setelah itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud, lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar bin Yasir terbangun mendengar suara kawannya yang tak putus-putus menahan sakit. Gantikan aku mengawal, karena aku telah kena. Ammar menghambur dari tidurnya, hingga menimbulkan kegaduhan dan takutnya musuh yang menyelinap. Mereka melarikan diri, sedang Ammar berpaling kepada temannya seraya berkata, "Subhanallah, kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi?" Ammar berkata, "Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa Al-Quran yang amat mengharukan hatiku, hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Dan demi Allah, aku tidaklah akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasulullah SAW kepada kita untuk menjaganya. Sungguh, aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Maka Ammar bin Yasir tak dapat menahan tangisannya ketika mendengar perkataan sahabatnya tersebut. Abbad bin Bishr sangat cinta sekali kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Dan sejak Rasulullah SAW berdakwah dan mengerahkan pembicaraannya kepada kaum Ansar, ia termasuk salah seorang di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai golongan Ansar, kalian adalah inti, sedang golongan lain bagai kulit ari. Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian." Semenjak itu, yakni semenjak Abbad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, dan ia rela menyerahkan harta benda, nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, maka kita temui beliau di arena pengorbanan dan di medan laga, muncul sebagai orang pertama. Di samping itu, ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun, seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang, seorang dermawan yang rela berkorban, dan seorang mukmin sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanannya. Keutamaannya ini telah dikenal luas di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan tentang dirinya, ada 3 orang Ansar yang keutamaannya tak dapat ditandingi oleh seorang pun juga. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Dalam peperangan menghadapi orang-orang murtad sepeninggalan Rasulullah SAW, maka Abbad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tidak ada taranya. Apalagi dalam pertempuran Yamamah, di mana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam dan paling berpengalaman di bawah pimpinan Musalamah Al-Kazab, Abbad melihat bahaya besar yang mengancam Islam. Maka jiwa pengorbanan dan kepahlawannya bangkit sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya, dan meningkat ke taraf yang sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut, hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati, yang tidak menginginkan apapun kecuali mati syahid di jalan ilahi. Sehari sebelum perang Yamamah itu dimulai, Abbad mengalami suatu mimpi yang tidak lama kemudian diketahui takbirnya secara gamblang, dan terjadi di arena pertempuran sengit yang diterjuni oleh kaum muslimin. Dan marilah kita simak dari seorang sahabat mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang menceritakan mimpi yang dilihat oleh Abbad tersebut, begitu pun takbirnya, serta peranannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya. Demikian cerita Abu Sa'id. Abbad bin Bishr mengatakan kepadaku, "Wahai Abu Sa'id, saya semalam bermimpi melihat langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Saya yakin bahwa takbirnya insya Allah saya akan menemui syahid." "Demi Allah, itu adalah mimpi yang baik," ujarku kepada Abbad bin Bishr. Dan di waktu perang Yamamah itu, saya lihat ia berseru kepada orang-orang Ansar, "Pecahkan sarung-sarung pedangmu dan tunjukkan kelebihan kalian." Maka segeralah menyerbu mengeringkannya sejumlah 400 orang dari golongan Ansar, hingga sampailah mereka ke pintu gerbang Taman Bunga, lalu bertempur dengan gagah berani. Ketika itu Abbad, semoga Allah memberinya rahmat, menemui syahidnya. Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang, dan saya mengenalnya hanyalah dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya.
Demikianlah Abbad meningkat naik ke taraf yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang mukmin dari golongan Ansar yang telah mengangkat baiat kepada Rasul untuk membaktikan hidupnya bagi Allah dan menemui syahidnya di jalan Allah. Dan tatkala pada permulaannya dilihatnya pertempuran sengit itu lebih berpihak untuk kemenangan musuh, teringatlah olehnya ucapan Rasulullah terhadap kaumnya, yaitu golongan Ansar, "Kalian adalah inti, maka tak mungkin saya dicederai oleh pihak kalian." Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya, hingga seolah-olah sekarang ini Rasulullah masih berdiri, mengulang-ulang kata-katanya itu. Abbad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Ansar semata, atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya. Maka ketika itu, naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru, "Wahai golongan Ansar, pecahkan sarung-sarung pedangmu dan tunjukkan keistimewaan dari golongan lain." Dan ketika seruannya dilaksanakan oleh 400 orang pejuang, Abbad bersama Abu Dujanah dan Al-Bara' bin Malik mengarahkan mereka ke Taman Maun, yaitu suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan. Dan pahlawan besar itu pun berjuang sebagai layaknya seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang warga Ansar. Dan di hari yang mulia tersebut, Abbad bin Bishr menemui syahidnya penuh dengan sambaran pedang di wajah dan badannya. Tidak lama setelah itu, akibat ketekunannya dalam beribadah, ketulusannya dalam membaktikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, terlihatlah langit membuka pintunya dengan gembira menyambut ruh Abbad bin Bishr yang penuh cahaya Allah. Benarlah mimpi yang ditakwilkannya, bahwa pada pertempuran yang akan terjadi, ruhnya akan naik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah pemuda yang membuat kagum para malaikat. Ia mengerjakan sholat dengan khusyuknya, walaupun anak panah menancap di tubuhnya. Dan beliau kembali ke hadirat Allah setelah melaksanakan tugas yang mulia, yakni beliau memperoleh syahidnya di saat menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.